Indonesia kini benar-benar menunjukkan taringnya di kancah global. Keputusan strategis pemerintah untuk membangun pelabuhan besar di Selat Malaka telah mengguncang Singapura hingga ke akar-akarnya. Bayangkan sebuah jalan raya sempit yang harus dilalui oleh ribuan truk raksasa setiap harinya, di mana kemacetan sedikit saja bisa membuat harga barang di seluruh dunia menjadi melonjak. Itulah gambaran sederhana dari Selat Malaka. Terbentang sepanjang 800 km di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya, selat ini bukan sekedar perairan biasa. Ini adalah jalur sutra modern yang menghubungkan raksasa ekonomi Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan dengan sumber energi di Timur Tengah serta pasar di Eropa. Guys, seluruh dunia saat ini sedang ribut terkait penutupan Selat Hormuz. Bahkan di Indonesia sendiri, teman-teman, para pejabat-pejabat kita, pemerintah juga dibuat pusing terkait penutupan Selat Hormuz. Tapi ada satu yang dilupakan oleh bangsa kita dan juga seluruh dunia. Ternyata ada, teman-teman, selat yang lebih penting daripada Selat Hormuz yang ternyata jarak itu sangat dekat dengan Indonesia, bahkan di depan hidung dan juga mata kita sendiri. Itu adalah Selat Malaka yang selama puluhan tahun, teman-teman, terakhir ini dikuasai oleh satu negara kecil yang di-backing oleh asing. Ya, Singapura, teman-teman, menikmati monopoli perdagangan lewat menguasai Selat Malaka yang dalam sejarahnya, teman-teman, itu sebenarnya dikuasai oleh Nusantara, salah satu negara atau kerajaan besar di Indonesia yaitu Majapahit, dan baru dikuasai oleh Eropa ketika invasi Portugis. Nah, setelah invasi Portugis ke Malaka, teman-teman, Indonesia kehilangan total jalur perdagangan vital yang menyumbang saat ini 80% perdagangan minyak dan juga 30 atau 25% perdagangan global. Jadi, menguasai Selat Malaka akan menjamin kesejahteraan dan juga kekayaan. Tapi kenapa Indonesia melepaskan selat sepenting itu? Nah, ini menjadi sebuah ironi dan juga pertanyaan kita semua selama puluhan tahun, teman-teman, sejak kita merdeka, tidak ada satupun presiden yang berani untuk mengambil kembali, teman-teman, hak histori penguasaan Selat Malaka yang saat ini dipegang oleh Singapura. Oke, untuk kemarin, teman-teman, kita memang tidak punya infrastruktur. Kita tidak bisa menyediakan pelabuhan, kita tidak bisa menyediakan berbagai infrastruktur untuk menunjang perdagangan sebesar itu, teman-teman. Tapi informasinya saat ini, teman-teman, dari mulai Pak Jokowi dan juga sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, Indonesia sedang merencanakan sebuah pelabuhan yang ini sangat luar biasa, sangat pelabuhan raksasa, bahkan teman-teman bisa menyaingi pelabuhan Singapura. Nah, kenapa ini sangat menjanjikan? Kalau kita lihat tarif perdagangan yang lewat ke Singapura sudah tidak masuk akal, sudah tidak wajar. Mungkin terefek karena mata uang Singapura yang terlalu kuat, sehingga teman-teman, begitu masuk ke Singapura, harga barang yang awalnya 1.000 bisa naik mungkin jadi 50% atau mungkin bisa lebih juga. Nah, Indonesia memanfaatkan peluang ini, Batam memanfaatkan peluang ini, membuat sebuah pelabuhan yang luar biasa raksasa, maju, canggih, untuk bisa menarik para investor, para pedagang untuk melabuhkan perdagangannya tidak di Singapura tapi di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal tengok, teman-teman, informasi yang menyebutkan sejauh apa dan bagaimana update terbaru pelabuhan mega, pelabuhan atau pelabuhan super ini yang akan menyaingi Singapura. Nah, biar lebih lengkap, mending kita simak dulu informasi selengkapnya, teman-teman. Bayangkan sebuah jalan raya sempit yang harus dilalui oleh ribuan truk raksasa setiap harinya, di mana kemacetan sedikit saja bisa membuat harga barang di seluruh dunia menjadi melonjak. Itulah gambaran sederhana dari Selat Malaka. Terbentang sepanjang 800 km di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya, selat ini bukan sekedar perairan biasa.
Ini adalah jalur sutra modern yang menghubungkan raksasa ekonomi Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan dengan sumber energi di Timur Tengah serta pasar di Eropa. Namun di balik kemegahannya sebagai urat nadi ekonomi global, Selat Malaka menyimpan predikat yang mencemaskan, yaitu salah satu jalur maritim paling berbahaya dan termahal di dunia. Indonesia kini benar-benar menunjukkan taringnya di kancah global. Keputusan strategis pemerintah untuk membangun pelabuhan besar di Selat Malaka telah mengguncang Singapura hingga ke akar-akarnya. Negara kecil yang selama ini menikmati monopoli perdagangan di jalur tersibuk dunia itu kini harus bersiap menghadapi pesaing yang tidak main-main. Indonesia, dengan segala kekuatan ekonominya, telah mengambil langkah yang akan merombak peta perdagangan global. Singapura, yang selama ini nyaman dengan posisinya sebagai pusat logistik Asia Tenggara, kini dibuat gelisah massal. Rencana pembangunan pelabuhan raksasa ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret untuk mengakhiri dominasi Singapura. Dengan posisi strategis di Selat Malaka, pelabuhan ini akan menjadi pusat distribusi baru yang mampu menyaingi Singapura dalam berbagai aspek. Keputusan ini selaras dengan visi besar Indonesia untuk tidak lagi menjadi sekadar penonton dalam rantai perdagangan dunia, melainkan pemain utama yang menentukan arah permainan. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi menyerahkan keuntungan besar ini ke tangan negara lain. Bukan rahasia lagi bahwa lebih dari 40% perdagangan dunia melewati Selat Malaka. Singapura telah lama memanfaatkan jalur ini untuk menjadi salah satu pusat logistik paling sibuk di dunia. Namun, Indonesia yang memiliki wilayah lebih luas dan sumber daya yang lebih besar, akhirnya sadar bahwa sudah saatnya mengambil peran utama. Proyek pelabuhan ini akan didukung oleh berbagai infrastruktur modern, termasuk jalur kereta barang, kawasan industri terintegrasi, dan fasilitas logistik mutakhir yang akan membuat arus perdagangan lebih efisien dan murah dibandingkan dengan Singapura. Tidak hanya itu, pelabuhan baru ini akan menggandeng mitra-mitra strategis dari China dan Rusia. Beijing, yang saat ini tengah mengembangkan proyek Belt and Road Initiative, melihat Indonesia sebagai mitra kunci dalam membentuk jalur perdagangan yang lebih luas. Sementara itu, Rusia yang kerap berseberangan dengan Barat tentu tak segan untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi tekanan dari negara-negara yang merasa kepentingannya terancam. Dengan adanya dukungan dari dua kekuatan besar dunia ini, posisi Indonesia semakin kokoh dan tidak bisa diremehkan lagi. Kecemasan Singapura semakin bertambah ketika para analis ekonomi mulai memperhitungkan dampak jangka panjang dari pelabuhan baru Indonesia ini. Jika selama ini Singapura mengandalkan pajak tinggi dan biaya layanan pelabuhan yang mahal sebagai sumber pendapatan utama, kehadiran pelabuhan Indonesia yang lebih kompetitif akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian mereka. Banyak perusahaan logistik internasional mulai mempertimbangkan opsi baru yang lebih hemat biaya, dan Indonesia adalah jawabannya. Beberapa waktu lalu, pemerintah Singapura bahkan mengadakan rapat darurat untuk membahas dampak dari pembangunan pelabuhan ini. Media-media setempat mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap kemungkinan anjloknya pendapatan dari sektor pelabuhan dan logistik. Beberapa pengusaha besar di Singapura juga mulai bersuara bahwa mereka harus mencari strategi baru agar tidak kehilangan pangsa pasar. Singapura yang selama ini merasa aman dengan posisinya, kini harus berhadapan dengan realitas baru bahwa dominasi mereka di Selat Malaka tidak lagi mutlak. Tak hanya Singapura, negara-negara Barat yang selama ini menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara juga mulai mencermati langkah Indonesia. Beberapa pihak di Uni Eropa dan Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran bahwa pengaruh Indonesia yang semakin besar di sektor perdagangan akan menggeser peran mereka di kawasan. Namun, bagi Indonesia, ini adalah momen emas untuk membuktikan bahwa negeri ini tak bisa lagi dianggap sebagai sekadar negara berkembang. Ini adalah era kebangkitan Nusantara. Menariknya, kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan oleh Indonesia juga turut mendukung rencana besar ini. Dengan semakin banyaknya industri yang berkembang di dalam negeri, arus barang ekspor Indonesia tak lagi harus melewati Singapura seperti sebelumnya.
Pelabuhan baru ini akan menjadi titik utama distribusi hasil industri Indonesia langsung ke pasar dunia, tanpa harus melewati rantai pasok Singapura yang selama ini mempermainkan harga dan tarif logistik. Pemerintah Indonesia sendiri tidak main-main dalam mewujudkan proyek raksasa ini. Berbagai insentif investasi telah disiapkan, mulai dari kemudahan regulasi hingga kebijakan pajak yang menarik bagi investor global. Negara-negara seperti China, Uni Emirat Arab, bahkan Jepang telah menunjukkan ketertarikan mereka untuk mendukung pembangunan mega proyek ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia semakin percaya diri bahwa pelabuhan ini akan menjadi game changer dalam peta perdagangan dunia. Para investor internasional pun sudah mulai melirik proyek ini sebagai peluang besar. Banyak perusahaan global yang selama ini menggantungkan operasinya di Singapura mulai mempertimbangkan opsi untuk bermitra dengan Indonesia. Ini bukan sekadar ancaman bagi Singapura, tetapi juga tanda bahwa pusat perdagangan dunia di Asia Tenggara benar-benar mulai bergeser ke Jakarta. Rakyat Indonesia tentu saja menyambut kabar ini dengan penuh semangat. Setelah sekian lama melihat potensi ekonomi yang kurang dimanfaatkan, kini Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa negara ini memiliki keberanian dan visi yang besar. Bukan lagi negara yang hanya mengekspor bahan mentah dan menerima barang jadi, tetapi negara yang mampu mengelola sumber daya dan membangun industri sendiri dengan infrastruktur logistik kelas dunia. Lebih jauh lagi, pembangunan pelabuhan ini juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama di sektor tenaga kerja. Ribuan lapangan pekerjaan baru akan tercipta, mulai dari konstruksi, operasional pelabuhan, hingga sektor pendukung lainnya seperti transportasi dan pergudangan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih maju, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat secara signifikan. Singapura yang selama ini kerap memandang remeh Indonesia, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dominasi mereka di Selat Malaka berada dalam ancaman serius. Sejumlah ekonom Singapura bahkan mulai menyarankan agar negara mereka beradaptasi dengan realitas baru ini, karena jika tidak, ekonomi mereka akan mengalami stagnasi. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa negara ini memang pantas menjadi pemimpin ekonomi di kawasan. Tidak hanya membuat Singapura kebakaran jenggot, rencana besar Indonesia ini juga menjadi perbincangan panas di kancah internasional. Para pengamat ekonomi global mulai menyoroti langkah strategis Indonesia dalam memanfaatkan letak geografisnya yang sangat strategis. Dengan posisi yang berada di jalur perdagangan tersibuk di dunia, pelabuhan ini bukan hanya akan menjadi pusat distribusi regional, tetapi juga bisa menjadi simpul utama bagi kapal-kapal kargo dari Timur Tengah, Afrika, dan Eropa sebelum melanjutkan perjalanan ke Asia Timur. Ini adalah pukulan telak bagi Singapura yang selama ini mendominasi rute perdagangan maritim di kawasan ini. Indonesia tidak lagi bisa dipermainkan oleh negara-negara yang selama ini hanya melihatnya sebagai sumber bahan mentah. Dengan adanya pelabuhan besar ini, Indonesia akan semakin diperhitungkan di panggung global. Negara-negara yang selama ini merasa nyaman dengan status quo harus mulai berpikir ulang karena Indonesia kini telah bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Dunia kini menyaksikan kebangkitan Indonesia. Bukan lagi negara yang bergantung pada pihak lain, tetapi negara yang memiliki infrastruktur, kekuatan ekonomi, dan keberanian untuk mengambil alih kendali masa depannya sendiri. Dengan hilirisasi sumber daya alam, pembangunan industri dalam negeri, serta pelabuhan raksasa yang akan segera berdiri megah di Selat Malaka, Indonesia benar-benar siap menjadi pusat perdagangan dan logistik dunia. Inilah saatnya Indonesia unjuk gigi di kancah global. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi pemasok bahan mentah dan dipandang sebelah mata oleh negara-negara tetangga, kini Indonesia telah berubah menjadi raksasa ekonomi baru yang siap menantang dominasi lama. Dengan hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur strategis, dan visi besar menuju masa depan, Indonesia telah menunjukkan bahwa era ketergantungan pada negara lain sudah berakhir. Dan bagi Singapura, tidak ada lagi kata aman. Mereka harus siap menghadapi kenyataan bahwa Indonesia bukan lagi anak bawang di Asia Tenggara, melainkan kekuatan baru yang tak bisa diremehkan. Kini, bola ada di tangan Indonesia.
Dengan strategi yang matang dan eksekusi yang tepat, dominasi Singapura di Selat Malaka bisa saja tinggal sejarah. Indonesia telah siap mengambil alih peran tersebut dan memastikan bahwa masa depan perdagangan di Asia Tenggara tidak lagi didikte oleh satu negara kecil, melainkan ditentukan oleh negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya informasi yang sangat rinci terkait rencana pembangunan pelabuhan besar di dekat Singapura yang akan teman-teman mengambil alih seluruh jalur logistik yang selama puluhan tahun ini dikuasai oleh Singapura. Saya sangat berharap Pak Prabowo sangat concern ya teman-teman. Saya sangat berharap Pak Prabowo serius menggarap hal ini, karena ya mau sampai kapan teman-teman kita hanya menjadi penonton ketika banyak puluhan mungkin ratusan ribu kapal lalu lawang lewat nggak kita manfaatkan. Itu akan jadi ya kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Kita bakal terus pantau teman-teman pembangunan pelabuhan, super pelabuhan ini sampai kapan, kira-kira estimasi selesainya kapan, nanti kita bakal update lagi. Dan yang jelas teman-teman, kita harus menghentikan kesombongan orang-orang Singapura. Kita harus menghentikan monopoli yang dilakukan oleh Singapura selama puluhan tahun. Karena Indonesia lah yang sebenarnya punya hak terkait Selat Malaka, bukan orang-orang Singapura yang asal-usulnya pun mungkin secara histori tidak jelas kenapa mereka ada di sana. Nah, itu mungkin informasi kita hari ini teman-teman. Coba tulis deh pertanyaan atau mungkin pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.